لك صفات مالية رحيم بي. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih melanjuti daripada acara yang selanjutnya, yakni Mau'izatul Hasanah. Yang kali ini Mau'izatul Hasanah yang pertama akan disampaikan guru kita bersama Sayyidina Habib Farid bin Mahdi Asghar. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibna ibadah rahmatillah adana ma fi illah salatu wa salaman daimaini bi dawami fadillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Nusurukum ahla dalal nusurukum ahla batin nusurukum ahla nawma nusurukum ahla bil wa ala sahbihi wa yasil abi wa qul tafrizani ya qawli wa saddid bihi lisan wa qalbi bijahi nabi Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih mengumpulkan kita ketika kita di sini membacakan sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama mengatakan inna dzikris shalihin tatanazzalu rahmat. Ketika nama orang saleh itu disebutkan, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala bakal turun di tempat tersebut. Ampunan Allah bakal turun di tempat tersebut. Apalagi yang kita baca adalah maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita menghadiri maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kita keluar daripada majlis ini, daripada masjid ini, kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, dan segala yang ada penyakit di antara kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga diriwayatkan bahwasanya baginda
Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Inna lillahi sayyaratan minal malaika yadkhuluna minal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai malaikat yang mana malaikat ini tugasnya keliling-keliling dunia. Ya, tugasnya keliling-keliling dunia dari barat ke timur, balik lagi barat ke timur. Ya, ini tugasnya malaikat tersebut. Ya, baiklah, inna lillahi sayyaratan minal malaika yadkhuluna minal jannah. Ini malaikat yang dia keliling-keliling dunia, dia ingin mencari majelis ilmu, majelis zikir, majelis maulid kebidah Nabi Muhammad SAW. Ya, maka bila tahu apa cuma yang hiburan, baik dirasa baik alhamdulillah taala. Makanya ketika di situ dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW, maka ini malaikat yang tugasnya daripada keliling-keliling dunia mencari majelis zikir, keliling-keliling dunia mencari maulid. Maka ini malaikat duduk, malaikat datang, malaikat hadir. Makanya kalau kita ingin melihat, semakin hari semakin bertambah ini maulid. Kenapa? Karena di sini ada malaikat malaikat yang mereka datang untuk mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malaikat saja. Nabi Muhammad pun datang. Para aulia datang. Mereka yang ingin mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu semua manusia yang mereka berkumpul di tempat ini, insya Allah mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini malaikat ketika lagi duduk kumpul, jadi majelis zikir, majelis maulid, majelis ilmu bagi Nabi Muhammad SAW, maka ini tugas malaikat tersebut ngelapor kepada Allah. Dengan laporannya, ya Allah, ya Rabbana, ataina ala ibadik min ibadika yu'azzimuna alaika. Ya Allah, ketika kami ingin mencari orang-orang yang mereka ini dekat kepada Allah, mereka duduk di majlis zikir, mereka duduk di majlis ilmu, mereka duduk di maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kami ini duduk bersama mereka dan kami mendapatkan mereka, ya Allah. Mereka dalam keadaan mengagungkanmu, ya Allah, memuliakanmu, ya Allah, mengistimewakanmu, ya Allah, mengagungkan baginda Nabi Muhammad, memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'adzimuna 'alaika wa yu'adzimuna 'alaika wa yatluna kitabaka. Dan kami mendapatkan di perkumpulan tersebut ada orang yang lagi baca Al-Qur'an, orang yang membaca lagi kalam ya Allah. Wa yusalluna 'ala nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga, ya Allah, mereka ini kumpul-kumpul, mereka sambil sholawat. Apalagi kita dibacakan sambil sholawat, sambil qasidah, itu kita semakin semangat, ya, semakin senang untuk bersholawat kepada Rasulullah SAW. Apalagi ketika kita melalui ya, kita mengangkat suara kita untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah angkat suara kita untuk Nabi Muhammad SAW. Ketika kita meninggal, suara kita ini yang bakal bermanfaat. Suara kita ini yang kita mengagungkan Nabi Muhammad, insya Allah didengar sama Nabi Muhammad. Insya Allah mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada maulidiyah, ada situ sholawat kepada Nabi Muhammad, angkat suaranya, insya Allah mendapatkan keberkahan, insya Allah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini malaikat melapor lagi kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka minta daripada hamba-hamba. Mereka meminta, ya Allah, wa yas'alunaka li akhiratihim wa dunyahum. Ya Allah, mereka ini pengen minta akhirat. Ya Allah, mereka ini pengen dekat sama Nabi. Ya Allah, mereka ini pengen minta ampunanmu, ya Allah. Ya Allah, mereka ini minta surgamu, ya Allah. Ya Allah, mereka minta meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jadikan
dunyahu. Mereka meminta kepadamu ya Allah, meminta akhirat dan dunia. Akhirat dapat, dunia dapat. Ada orang yang meminta, ya Allah datang maulid, minta kawin, minta nikah. Insya Allah keberkahan daripada bulan maulid ini, ketika kita ada bulan maulid ini, yang puja-puja, insya Allah dapat nikah. Amin. Amin. Baik, soal ini nanti yang belum nih. Insya Allah dicepatkan nikahnya, ya. Yang mereka tidak punya uang, maulid ini, nggak ada uang, oke, nggak ada bolos. Insya Allah ketika pulang daripada maulid, keberkahan daripada maulid, insya Allah bakal bertambah banyak uangnya. Amin. 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 Ya, jadi insya Allah keberkahan daripada bulan maulid. Yang punya utang, nah yang punya utang nih, yang punya utang, insya Allah dengan keberkahan maulid, nah ini punya utang nih. Yang punya utang, insya Allah dengan kemuliaan maulid, maka utangnya akan dilunasi oleh Allah. Amin. Amin. Segala hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah malam ini ketika kita memuliakan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dipandang sama baginda Nabi Muhammad. Kita dilihat sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah kita semua, kawan kita, saudara kita, teman-teman kita yang kita cintai, keluarga kita yang kita cintai, itu semuanya diberikan kemuliaan oleh Allah, itu bisa memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, man ro'ani bil manam faqad ro'ani bil yaqظah. Orang yang mereka melihatku dalam mimpi, maka insya Allah mereka akan melihatku secara sadar. Baiklah setan yang tamasalubi, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya setan itu tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mulai malam ini kita semangat lagi untuk bersolawat, kita angkat suara kita untuk apa? Mahaludiyah, untuk memuji Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad. Biarlah suara kita sampai capek, sampai habis. Insya Allah mudah-mudahan di hari kiamat, di hari akhirat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan membalas. Di dunia kita dibalas oleh Nabi Muhammad, yaitu bisa bermimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang mereka mendapatkan apa? Kemuliaan, memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah orang yang dikhususkan, orang yang dicintai, orang yang dimuliakan, bukan sembarangan orang yang mereka bisa memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mempunyai uang tidak akan bisa melihat dan memandang wajah Nabi Muhammad. Orang yang mereka mempunyai jabatan, tidak bisa mereka bayar jabatan mereka, uang mereka daripada dunia dan seisinya untuk bisa melihat wajah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang bisa membuat apa? Kita bisa melihat kemana wajah Nabi Muhammad? Yaitu apa? Kita banyak hubungannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hadir maulid, kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling sedikit 300 kali, paling sedikit 300 kali, dan istiqomah untuk salawat. Mudah-mudahan kita semua bermimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebelum meninggal kita akan didatangi sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah Nabi Muhammad yang akan menadahkan tangan kita, menadahkan tangan beliau ketika kita berada di liang lahatnya. Amin ya Rabbal alamin. Banyak para ulama yang mereka melihat Nabi Muhammad SAW secara sah. Kalau seandainya kita mencintakan ulama-ulama yang mereka melihat Nabi Muhammad SAW secara sadar dari malam ini sampai pagi, tidak akan habis. Mau nggak mendengarkan cinta
dari apa? Orang-orang yang mereka memuliakan Nabi Muhammad SAW, melihat Nabi Muhammad SAW dari malam sampai pagi. Mau nggak? Mau tidak? Mau. Karena kalau sampai pagi capek. Jadi salah sedikit saja dan ceritakan apa di dalam kita bahwasanya ada seseorang anak yang dia berumur 4 tahun atau 5 tahun yang bernama Ibrahim Al-Maqburi. Jadi ini ada Ibrahim Al-Maqburi umur 4 tahun 5 tahun dia mempunyai ibu yang pintar, mempunyai ibu yang hebat, ibu yang cerdas. Yang mana ini ibu dia inginkan apa? Anaknya untuk akhirat, bukan untuk dunia. Anaknya digembalakan biar cinta sama Nabi Muhammad, biar cinta sama ilmu, biar cinta sama syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Ini ibu yang pintar, bukan ibu yang mereka ngasih uang lebih, ngasih handphone untuk mereka dan lain-lain, main game online, main game judi dan lain-lain. Alhamdulillah kita pengen apa? Anak-anak kita menjadi orang-orang yang dibanggakan sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ceritanya apa? Saya Ibrahim Al-Maqburi karena dididik sama ibunya yang sangat cinta kepada Allah, sangat cinta kepada Rasulullah, dan dia ingin anaknya mendapatkan manhaj yang tinggi, yaitu bisa apa? Bisa dekat benar sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika apa? Dididik sama ibunya, maka ini anak saya Ibrahim Al-Maqburi ketika umur kecilnya dia semangat untuk bersolawat, dia semangat untuk apa? Menghadiri maulid, dia semangat untuk memuji baginda Nabi Muhammad, dia angkat suaranya untuk apa? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad, syariat baginda Nabi Muhammad, ilmu-ilmunya dia amalkan. Akhirnya apa? Dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa memegang wajah Nabi Muhammad. Jadi dia dimuliakan oleh Allah memegang wajah Nabi Muhammad. Kita saja yang 30 tahun, yang 40 tahun, yang 60 tahun, yang 70 tahun ke atas belum ada pemimpin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah mudah-mudahan dengan berkah maulid ini, insyaallah semuanya kita memimpin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insyaallah kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ketika apa memimpin Nabi Muhammad ini anak, langsung dia mengadu kepada apa ibunya, wahai ibuku, ketahuilah aku lagi senang, aku lagi bahagia, aku bisa memimpin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Ini ibunya ingin anaknya mendapatkan maqam yang sangat tinggi, yang sangat dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengatakan, wahai anakku, engkau bukan anakku, engkau bukan lelaki sejati sampai engkau bisa melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara sadar. Ini ibu yang pintar, ibu yang pintar. Ketika apa? Dia didik anaknya untuk akhirat, dia didik anaknya untuk berjuang bersama baginda Nabi Muhammad. Dia didik anaknya biar apa? Dia hidupkan sunnah Nabi Muhammad, dia hidupkan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ketika dipecut sama apa? Perkataan ibunya, maka ini anak nambah semangat lagi untuk apa? Bersalawat. Tambah semangat lagi untuk cinta sama Nabi Muhammad, tambah sayang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa? Diberikan kemuliaan lagi, besoknya bermimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ini anak bahagia. Kenapa? Sudah 2 kali dia bermimpi Nabi Muhammad. Dia bisa memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengadu kepada ibunya, bahagia, wahai ibuku, ketahuilah aku malam tadi bermimpi lagi untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ini ibu mengatakan bahwasanya, wahai anakku, aku tetap tegas dengan perkataanmu yang kemarin, engkau bukan anakku, engkau bukan lelaki sejati sampai engkau bisa melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dipecut lagi sama ibunya. Kemudian dia memperbanyak sholawat, dia memperbanyak sholat sunnah, kemudian dia memperbanyak hidup
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara sadar. Dan dia mengatakan kepada ibunya, "Wahai ibu, sekarang ketahuilah bahwasanya aku bisa melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara sadar." Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan keberkahan daripada Maulid, dengan keberkahan kita dekat kepada Rasulullah SAW, insya Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga diriwayatkan bahwasanya daripada Abbas bin Abdul Muttalib, di Abbas, Sayyidina Abbas, itu datang kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku pengen untuk memujimu ya Rasulullah." Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, "Hati ya Abbas, sini kan apa yang mau kau puji untukku ya Abbas?" Kemudian didoakan sama Rasulullah SAW. Maka pujian tersebut adalah apa? "Wa anta lamma wulidta asraqatil ard wa dha'at bi nurikal qubur wa nahnu fi dzalika diya wa dzalika nur samirur rasatan tariku." Kata Sayyidina Abbas memuji kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, engkau tak kala engkau diciptakan ya Rasulullah, tak kala engkau diturunkan ke muka bumi ini ya Rasulullah, maka apa? Semua bumi itu bercahaya. Sehingga apa? Cahaya tersebut ya Rasulullah, wa adha'at bi nurikal qubur. Cahaya tersebut sinarnya sampai apa? Sampai melewati alam semesta. Wa nahnu bi dzalika diya. Dan kami ini ya Rasulullah dapat percikan cahaya tersebut. Kami ini berada di cahayamu ya Rasulullah. Kemudian wadzalika nur sabilur rasatan tariku. Dan ini adalah cahaya, yaitu jalan-jalannya untuk orang yang pengen dekat kepada Allah, orang-orang yang pengen dekat kepada Rasulullah dan ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat luar biasa. Ini berkat daripada Maulid. Insya Allah kita agungkan Maulid, kita angkat suara kita untuk Maulid. Biarlah suara kita habis untuk Maulid baginda Nabi Muhammad. Kita memuji Nabi Muhammad, kita sayang kepada Nabi Muhammad. Insya Allah kita didoakan kepada Nabi Muhammad sebagaimana didoakan Sayyidina Abbas untuk didoakan apa Rasulullah mendoakan Sayyidina Abbas yang dia memuji baginda Nabi Muhammad dengan perkataan Rasulullah, la yubtilillahu ba'd. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengokohkan daripada ini. Hingga ini Sayyidina Abbas dia beranjak ke umur tua sampai umur 80 tahun, maka tidak ada giginya yang satu pun rontok karena berkat dia memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah mulai malam ini, besok dan seterusnya, kita angkat suara kita muliakan Nabi Muhammad, kita agungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita semua mimpi Nabi Muhammad dan semua kumpul bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam takwa yang beramal di sini, di dalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa-doa kita, mengangkat derajat-derajat kita, menghapus dosa-dosa kita, dan agar penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang uangnya sempit, uangnya ada, langsung dibayarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya utang, langsung dilunasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah kita meninggal dalam keadaan Rasulullah. Amin.